Selamat siang, perkenalkan nama saya Budi Eka Putra dengan NIM 220-211-060074. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo untuk menyelesaikan tugas dari praktikum jaringan dan komunikasi data, yang dimana di sini merupakan tugas ke-8 dengan judul Research Network Security Threats. Nah, setelah tampak di layar, untuk bagian ini terdapat 3 objektivitas, yang dimana part 1, Explore the Sun website. Yang kedua itu identify recent network security threat. Yang ketiga, detail specific network security threat. Langsung saja kita masuk ke bagian instruction. Part 1, exploring the Sun website. Nah, di part 1 ini kita diperintahkan untuk mengambil sumber serta mengeksplor website Sun. Nah, step 1, search the internet for Sun from the Sun homepage, click on free resource. Nah, di sini saya telah berhasil masuk ke websitenya sans.org. Lalu langsung saja di sini saya masuk. Internet from center. Sorry. Di sini dikatakan click on free resource. List 3 available resource. Jadi karena kita menggunakan sanksi yang baru, sedangkan di materi menggunakan sanksi yang lama, jadi struktur fitur-fiturnya pun agak berubah. Nah, di sini free resource ada di bagian bawah. Langsung saja kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian free resource. Nah, terdapat ada 8, mulai dari webcat, web papers, poster and chit sheets, blog, security policy templates, free tools, internet from center, dan cyber security live streams. Nah, untuk di sini step kedua, locate the link to the critical security controls, which is critical security control itu merupakan link on the Sun's website public private partnership dengan Development of Defense atau DoD, National Security Association, Center for Internet Security atau CIS, dan Sun's Institute. The list was developed to prioritize the cyber security control and spending for DoD. Itu katanya itu menjadi centerpiece untuk aktivitas security program di USA, di pemerintahan USA. Dari resource menu itu kita menekan button critical security control or familiar. The CIS critical security control dokumen itu ada di hosted di Center for Internet Security atau CIS. There is a link the CIS security control page at Sans download the 2014 Sans critical security control poster. Nah, katanya di sini nanti akan terdapat link yang dimana itu merupakan data dari 2014 CIS security control page Sans. Nah, untuk itu which provider are a brief description of each control. Nah, saja di sini ini kita masuk ke free tool. Nah, karena terdapat sedikit perbedaan pada fitur yang baru ini, saya search aja di sini CIS kontrol C8. Nah, di sini maka nanti kita masuk ke Institute. Nah, dan maka nanti akan di sini ditampilkan sebuah tabel merupakan perbandingan dari CIS Control version 7 dengan CIS Control version 8. Nah, di sini kita disuruh untuk select one of the control and list implementation suggestion for this control. Katanya kita disuruh untuk memilih satu kontrol
dan mengimplementasikan suggestion dari kontrol ini. Nah, untuk sekedar contoh, di sini saya mengambil malware defense yang dimana pada CIS Control V8 ini untuk mencegah, mendeteksi, serta merespon infeksi malware melalui kontrol keamanan seperti antivirus, anti malware, dan pemantauan file secara real time. Langsung saja kita beralih ke step ketiga. Locate the newsletters menu. Highlight the resource menu, select new letters, briefly describe each of the three newsletter available. Nah, katanya di sini kita buka resource di bagian menu, lalu memilih newsletter, serta kita disuruh untuk mendescribe ketiga newsletter yang telah tersedia. Nah, di sini kita kembali. Nah, ini di bagian newsletter di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu Newsbites, yang dimana katanya itu merupakan ringkasan eksekutif 2 kali seminggu yang diberi anotasi tentang berita dan tenggat waktu keamanan cyber terbaru dan terpenting. Yang kedua ini ada RIS, yang dimana merupakan ringkasan mingguan tentang sektor serangan baru yang ditemukan, kerentanan dengan exploited baru yang aktif, penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan terbaru, dan data berharga lainnya. Yang ketiga di sini ada OUCH, yang dimana itu merupakan buletin bulanan awareness keamanan terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer umum, diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 language dan gratis untuk community. Selanjutnya di sini identify recent network security threats. In part 2 you will research recent network security threats using the Sun site and identify other sites containing security threat information. Nah, langkah pertama itu di sini kita locate at the risk. Katanya di sini kita masuk ke bagian risk, lalu consensus security alert newsletter archive. Dari newsletter dari laman newsletter, select archive for the at risk, the consensus security alert, scroll ke bawah, dan di situ kita disuruh untuk mereview apa-apa saja isu terbaru serta isu-isu yang populer tentang malware file. Ini kita masuk ke bagian risk. Nah, maka akan muncul berdasarkan dengan tanggal tentang keamanan security, cyber security. Nah, di sini karena saya sudah melakukan sebelumnya, maka list some recent vulnerable, browse multiple recent newsletter if necessary. Karena saya sudah melakukan research sebelumnya, di sini saya mendapatkan ada Win Trojan variant, Win Trojan change up, INR Trojan, SMSN -1, Java exploit again -14, dan Trojan ADH. Step kedua itu identify site providing recent security threat information. Besides the Sun site, identify some other websites that provide recent security threat information. Nah, katanya selain Sun, kita diperintahkan untuk mengidentifikasi website lain dan yang provide tentang keamanan security, informasi keamanan security. Nah, saya sudah mendapatkan beberapa website. Yang pertama itu ada Symantec, yang kedua ada Sophos, dan ketiga ada Sinet. Lalu saja saya buka. Ini, saya copy. Nah, maka setelah nampak untuk Symantec ini yang membahas tentang cyber security,
cerita data tentang AI juga yang membahas tentang cyber security, serta evolve your security with your organization. Selanjutnya itu ada swap host. Nah, sama seperti saya mantap tadi, swap host juga di sini describe cyber attacks yang membahas tentang keamanan uh, cyber. Dan yang terakhir itu ada CNET. Nah, selanjutnya kita beralih ke part 3, detail specific network security attack. Kita akan memberikan detail tentang serangan tentang keamanan jaringan. Di part 3 ini, you will research a specific network, seperti yang saya bilang tadi, and create a presentation based on your findings. Complete the form below based on findings. Nah, ini saya sudah melakukan setelah membaca-baca resource yang tadi, dan saya menemukan terdapat memo attack yang dimana itu merupakan wiper malware disguised as ransomware target, yang dimana itu merupakan wiper malware menyamar sebagai target ransomware. Dengan tipe attack itu malware attack, serangan malware, date-nya itu 14 Januari 2022, komputer atau organisasi yang terserang yaitu Ukrainian user dan pengguna Ukraina serta government agencies atau lembaga pemerintahnya. How it works and what it did. Bagaimana itu bisa berhasil dan apa yang terjadi. Jadi beberapa serangan dunia maya terhadap situs web pemerintah Ukraina termasuk perusakan situs web dan malware penghapus yang merusak telah menjadi berita utama atau headline selama beberapa minggu terakhir karena ketegangan militer di sepanjang perbatasan Rusia dan Ukraina telah meningkat. Penelitian Skotalos menemukan bahwa malware Whispergate memiliki beberapa kesamaan strategis dengan wiper NotPetya terkenal yang menyerang entitas Ukraina pada tahun 2017 lampau, termasuk menyamar sebagai ransomware dan menargetkan serta menghancurkan master bot record. Alih-alih mengenkripsinya, terutama memiliki lebih banyak komponen yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan tambahan. Rantai infeksi multitahap mengunduh muatan yang menghapus MBR, lalu mengunduh file DLL berbahaya yang di-hosting di server Discord yang menjatuhkan dan menjalankan muatan penghapus lain yang menghancurkan file di mesin yang terinfeksi. Nah, untuk mitigation action-nya itu pengguna harus dididik tentang serangan semacam itu di internet untuk menghindari dan menghentikan penyebaran virus. Untuk referensinya di situ saya ada di kalusintelligence.com dan wilayahsecurity.com. Dapat dibuka. Nah, ini salah satu sumber Skotalos yang menjadi research saya. Dan yang wilayah security juga. Nah, yang membahas tentang wiper attacks di Ukraina. Yang selanjutnya itu step to follow the instruction guidelines to complete the presentation sudah. Yang terakhir itu reflection question, muncul pertanyaan. Yang pertama itu, what step can you take to protect your own computer? Apa langkah yang perlu kita ambil, yang dapat kita ambil untuk melindungi komputer kita? Jadi kita itu dapat berhati-hati dalam membuka file yang tidak kita kenal atau tidak kita tidak tahu sumbernya, dan selalu memiliki file cadangan di hard drive atau USB, serta mengelola file sesering mungkin, seperti ketika ada yang tidak dipakai, atau ada file yang double, itu mungkin bisa kita hapus guna menghindari penumpukan file dan sehingga file-file yang ada kita tersusun rapi dan mudah untuk kita mengelolanya.
Yang kedua itu, what are some important steps that organization can take to protect their resource? Apa langkah yang penting dari organisasi untuk melindungi sumbernya? Jadi yaitu dengan menggunakan viral deteksi, pengerasan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir atau rancangan jaringan, pendidikan pengguna, serta pengembangan kebijakan keamanan. Jadi mungkin cukup sekian dari uh, demo saya terhadap tugas 8 lab. Terima kasih atas waktunya.